Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yang terhormat Ibu Devi Solihat, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lina Mafazi Salsabila dengan 2 digit terakhir NIM 52 sebagai murid, Nabila Nur Oktavia dengan 2 digit terakhir NIM 56 sebagai guru, Rahmadita Aulo Ismi dengan 2 digit terakhir NIM 61 sebagai murid, dan yang terakhir Muftia Jihan Irba dengan 2 digit terakhir 65 sebagai murid. Di sini kami akan mengumpulkan tugas kelompok yang berjudul listrik arus searah. Selanjutnya akan saya berikan kepada Nabila Nur Oktavia, dipersilakan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya, baik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Silahkan kepada ketua kelas dipimpin ya doanya. Baik, Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Dikembalikan lagi ke Terima kasih. Terima kasih Saudari Rahmadita. Kemudian selanjutnya apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Ibu. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Baiklah, kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini mengenai listrik arus searah. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan arus listrik? Saya, Ibu. Ya, silahkan Rahmadita. Arus searah merupakan arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu positif hanya negatif saja dan mempunyai nilai tetap dan konstan terhadap satuan waktu, Bu. Ya, terima kasih Rahmadita. Kita next ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi arus listrik adalah aliran partikel listrik berlawanan arah arus elektron. Arus listrik hanya mengalir pada rangkaian yang tertutup. Nah, seperti rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik secara terus-menerus. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu contoh dari listrik searah dalam kehidupan sehari-hari? Boleh dinyalakan mic-nya? Saya, Ibu, tahu. Ya, Lina, Bu. silahkan. Lina, silahkan. Contohnya itu rangkaian baterai pada senter, telepon genggam, dan radio, Ibu. Ya, betul. Kita next ke selanjutnya. Nah, dalam pembahasan ini, arus listrik yang dihasilkan oleh sumber tegangan listrik mempunyai arah tempat dengan potensial listrik tinggi ke rendah, atau arus listrik bergerak dari kutub positif ke negatif. Arus searah atau DC mengalir dengan besar dan arah arus listrik yang tetap. Nah, seperti yang disebutkan Lina tadi, contoh dari arus arah ini misalnya ada pada baterai dan aki. Next. Nah, selanjutnya apakah ada yang tahu penyebab dari adanya listrik arus searah? Saya, Bu, tahu. Ya, silahkan Muftia. Sumber arus listrik searah dihasilkan oleh sel volta, elemen kering atau baterai, akumulator, sel surya, dan dinamo arus searah. Ya, betul yang dikatakan Muftia tadi ya, penyebab dari adanya arus searah. Kita next. Sekarang kita masuk ke rumus pada rangkaian listrik. Nah, yang pertama ini cara rumus mencari watt arus listrik. Nah,
rumusnya yaitu I sama dengan I per T. I di sini kuat arus listrik. Kemudian rumus kedua yaitu mencari hukum Ohm. Nah, rumus mencarinya yaitu I sama dengan V per R. V-nya tegangan dan R-nya hambatan ya. Kemudian rumus mencari hambatan kawat. Nah, kita menggunakan rumus R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada rangkaian hambatan seri. Nah, di sini sudah terlihat ya contoh gambar hambatan rangkaiannya, rangkaian hambatan serinya. Nah, untuk mencari tegangan pada hambatan seri, kita menggunakan rumus V1 ditambah V2 ditambah V3. Kemudian, untuk mencari R totalnya, hambatan totalnya, kita menggunakan rumus R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, jika pada rangkaian hambatan seri ini, nilai arusnya sama, berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Next. Nah, selanjutnya pada rangkaian hambatan paralel. Berbeda dengan rangkaian seri, pada rangkaian hambatan paralel kebalikannya. Jadi yang sama itu tegangannya. V sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Nah, cara mencari hambatan pengganti atau hambatan pengganti itu RT ya. Pada rangkaian paralel ini menggunakan rumus 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kemudian gimana caranya untuk mencari kuat arus listrik? Sama aja seperti di rangkaian seri, di rangkaian paralel juga kuat arus listriknya itu menggunakan rumus I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Oke, next. Di slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada latihan soal. Nah, apakah anak-anak ada yang tahu atau ada yang bisa menjawab? Muftia, Bu, mau menjawab. Ya, silahkan Muftia. Izin share screen jawabannya ya, Bu. Ya, silahkan. Ibu ini nggak bisa share screen, soalnya bukan host. Nah, Muftia bisa share screen sendiri kan? Sudah dijadikan host. Sepertinya Muftia kendala jaringan, Bu. Boleh dikasih ke saya? Ya, silahkan. Lina. Lagi ya hostnya ke Lina untuk membantu share screen-nya. Ya, sudah terlihat. Silahkan, Muftia, dijelaskan. Ya, Bu. Jadi dari soal tersebut diketahui yaitu R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 4 ohm, R4-nya 2 ohm, dan R5-nya 6 ohm. Kemudian V-nya yaitu 12 volt. Yang ditanya adalah I5-nya. Jadi yang dicari pertama adalah RT-nya. Didapatkan
sebesar 3 ohm, kemudian dicari RS-nya yang didapatkan 8 ohm, kemudian mencari I-nya dengan rumus V per RS yang menghasilkan nilai 1,5 ampere. Kemudian mencari V-nya dengan rumus I dikali R1 ditambah R2 yang menghasilkan nilai 7,5 volt. Kemudian mencari VRP sama dengan IRP yang menghasilkan nilai 4,5 volt. Jadi hasil dari I5 yaitu 0,75 ampere. Baik, betul sekali yang telah dijelaskan oleh Muftia. Terima kasih Muftia. Jadi hasil yang diperoleh untuk I5-nya itu, kuat aruskan I5-nya itu 0,75 ampere. Nah, karena waktu pembelajaran kita telah habis, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk materi kali ini. Cukup sekian dari Ibu, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ambil alih. Sekian penampilan dari kelompok 5. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.